Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dinda Rahmawati. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proposal business plan kewirausahaan, salah satu tugas presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, judul dari proposal business plan saya ini adalah Tunaskun Khas Jawa, tumpeng nasi kuning. Nah, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu daftar isi yang ada di proposal saya. Ada ringkasan eksekutif, latar belakang usaha, analisis pasar dan pemasaran, kemudian ada analisis produk, analisis sumber daya manusia, strategi pengembangan usaha, analisis dampak dan resiko usaha, dan terakhir adalah lampiran. Kita akan masuk kepada ringkasan eksekutif. Untuk ringkasan eksekutif, di sini saya menjelaskan mengenai Tunaskun Khas Jawa atau Tunaskun adalah singkatan dari tumpeng nasi kuning. Ini adalah jasa pembuatan tumpeng untuk acara ulang tahun dan hajatan lainnya di wilayah Ternate. Usaha ini menawarkan berbagai bentuk kreasi tumpeng dengan menu dan hiasan yang bisa dipesan sesuai selera. Nah, harganya pun juga bervariasi tergantung dari ukuran dan menu yang diinginkan. Apa sih bedanya nasi kuning ini dengan nasi kuning yang ada di Ternate? Nah, ciri khas dari rasa nasi kuning khas Jawa inilah dan menu yang ditawarkan yang cukup banyak membuat nasi kuning ini berbeda dari yang lain. Di samping itu, jasa pembuatan tumpeng nasi kuning di Ternate pun belum terlalu banyak sehingga menjadikan usaha ini semakin berkembang. Di samping itu juga perlu diinformasikan kepada teman-teman yang menonton video ini bahwa kalau misalkan kalian punya hajatan atau acara ulang tahun dan bingung mau cari tumpeng di wilayah Ternate di mana, kalian bisa langsung pesan di saya karena usaha ini benar-benar sudah dijalankan dan sudah ada. Saya akan lanjut menjelaskan di latar belakang usaha. Untuk latar belakang usaha, di sini ada data usaha. Nama usahanya Tunaskun Khas Jawa, tumpeng nasi kuning, bergerak di bidang usaha kuliner dengan jenis produk atau jasa pembuatan tumpeng nasi kuning. Alamatnya di Jalan Jati Metro, RT 8 RW 4, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Di sini ada nomor HP-nya dan sudah dirintis sejak tahun 2015 sampai saat ini. Kemudian ini ada biodata pemilik. Pemiliknya itu sebenarnya ibu saya sendiri. Nah, jadi untuk biodata pemilik, nama Ibu Murtini, jabatannya ya sebagai pemilik usaha Tunaskun ini, tempat tanggal lahirnya di Solo, tanggal 27 Mei tahun 1970. Di situ ada nomor HP-nya, yang mau pesan bisa langsung telepon ke nomor HP ini. Kemudian alamatnya sama dengan alamat usaha di Jalan Jati Metro, RT 08 RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Nah, saya langsung menjelaskan di analisis pasar dan pemasaran. Di sini produk atau jasa yang dihasilkan ini adalah tampilan produk tumpeng yang sudah jadi. Ini baru saja dipesan beberapa hari yang lalu. Kemudian di bawah ini tanpa hiasan tulisan. Jadi bentuknya itu ada dua, ada kotak dan bulat. Kemudian menunya bisa bervariasi tergantung dari pelanggan yang mau seperti apa dan bisa request tulisan juga. Nah, sebenarnya setiap produk yang kita hasilkan atau tumpeng yang sudah dipesan itu ada fotonya, jadi ini hanya sampel. Fotonya itu banyak sekali jenis tumpeng yang sudah pernah kita buat, dan tentunya produk ini sangat fresh karena ketika dipesan baru kami buat gitu. Keunggulan produk yang dimiliki, yang pertama, dapat dipesan dengan berbagai bentuk, ukuran, dan menu yang berbeda-beda sesuai keinginan. Kemudian bisa ditambah tulisan nama atau ucapan singkat, terbuat dari bahan baku yang baik tentunya, dijamin halal dan enak, rasanya sudah tidak diragukan lagi. Nah,
gambaran pasarnya, kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah personal selling. Awalnya jasa pembuatan tumpeng ini kami promosikan lewat mulut ke mulut, kemudian terus berkembang hingga saat ini. Kemudian yang kedua, media sosial. Kami juga mulai mempromosikannya lewat media sosial seperti WhatsApp. Nah, untuk saat ini kami belum mempunyai akun Instagram ataupun Facebook. Kami lebih mengandalkan promosi lewat personal selling, sehingga dengan jaringan perkenalan orang yang cukup banyak bisa mempromosikan produk kami. Selanjutnya, target atau segmen pasar yang kita tuju. Nah, target pasar yang kita tuju ini adalah instansi ataupun perorangan yang tentunya sedang membutuhkan atau mencari jasa pembuatan tumpeng nasi kuning di dalam perayaan acaranya atau hajatan. Nah, contoh instansi yang sering memesan tumpeng di kami ini yakni instansi kepolisian. Nah, kemudian tren perkembangan pasar. Untuk saat ini, jasa pembuatan tunaskun cukup berkembang pesat setiap tahunnya. Dalam setiap bulan, kami bisa mendapat 3-5 kali pesanan tumpeng, sehingga dalam setahun kami bisa mencapai 50 tumpeng yang dibuat, omset setiap tahunnya. Nah, kemudian strategi pemasaran. Perkembangan produk, kami tentu terus berinovasi dalam hal cita rasa, variasi menu, dan bentuk kreasi tumpeng dengan berbagai hiasan agar tampak lebih menarik sehingga memberi kepuasan terhadap konsumen, dan juga dengan tetap mempertahankan originalitas bahan baku agar produk kami tetap punya standar kualitas yang baik. Untuk pengembangan wilayah pemasaran, saat ini kami baru mempunyai satu tempat usaha di Ternate. Berhubung juga usaha ini adalah homemade, jadi kami belum membuka cabang di tempat lain dan kami hanya mengkhususkan untuk daerah Ternate saja. Nah, kegiatan promosinya, kami memperluas jaringan dengan mulai mengenalkan produk kami ke instansi-instansi lain melalui mulut ke mulut. Untuk rencana selanjutnya, kami akan mencoba membuka akun Instagram Tunaskun agar kami lebih bisa menerima pesanan via Instagram atau online, dan juga pelanggan bisa melihat berbagai koleksi pesanan tumpeng yang pernah kami buat. Nah, untuk strategi penetapan harga, mengenai harga tunaskun ini setiap tahunnya mengalami peningkatan karena tergantung dari bahan-bahan pasar yang juga setiap tahunnya terus naik. Nah, tetapi harga yang kami tawarkan ini sebanding dengan produk yang kami buat. Kami tetap mengedepankan kualitas dan mutu yang baik untuk setiap tunaskun yang dipesan. Kemudian analisis pesaing jenis usaha serupa belum terlalu banyak di Ternate setahu saya. Kemudian keunggulannya ya rata-rata produk memiliki kemiripan. Yang namanya tumpeng itu pasti mirip-mirip seperti itu. Namun kelemahannya di sini adalah mungkin kurang dikreasikan dengan bentuk-bentuk lain sehingga monoton pada bentuk-bentuk itu saja. Nah, untuk saluran distribusi, wilayah pemasaran dan jalur distribusi saat ini, wilayah pemasaran khusus lokal ya 100% di Ternate. Untuk jalur distribusinya individu dan alamat usahanya di Jalan Jati Metro, RT 8 RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Nah, perlu saya jelaskan mengenai jalur distribusi. Di sini kami sebenarnya tidak memakai jalur distribusi karena pelanggan yang datang sendiri untuk mengambil pesanan tumpengnya. Tapi karena diminta jalur distribusi, maka jalur distribusinya ya individu gitu. Belum ada jalur distribusi lain. Kemudian analisis produk. Nah, proses produksinya seperti apa? Proses produksi secara umum masih dilakukan secara manual dengan bantuan alat-alat sederhana yang biasa digunakan untuk memasak. Dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan untuk memasak, membersihkan semua bahan-bahan sebelum dimasak, dan mulai dengan memasak menu-menu pelengkap tumpeng seperti yang utama pasti nasi kuning, kemudian hiasan yang telur puyuh kecap, perkedel kentang, daging, mie goreng, ikan masak kering kayu, sambal goreng kering, dan semua hiasan juga dipersiapkan.
setelah semua siap, barulah dimulai dengan mencetak nasi kuning pada cetakan tumpeng, kemudian menata lauknya di samping-samping, dan terakhir adalah menghias tumpeng. Maka tumpeng siap untuk dinikmati atau pelanggannya bisa siap untuk datang ke tempat kita mengambil tumpeng. Nah, untuk bahan baku dan penggunaannya di sini saya merincinya per satu paket tumpeng ya. Jadi totalnya itu rata-rata ya 535.000 lah, tapi tidak sekali habis ya biasanya kalau untuk bahan-bahan yang memang masih tersisa seperti bumbu dapur ya kan, bahan tambahan lain itu kan sebenarnya tidak sekali habis. Nah, kebutuhan rata-rata per satu paket tumpeng ya sekitar ini. Sumbernya kami selalu membelinya di pasar higienis. Kemudian untuk bahan penolongnya kurang lebih sekitar 300.000. Di sini perlu saya jelaskan bahwa untuk bumbu dapur saja sudah sangat tinggi ya, karena termasuk bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Kemudian bahan tambahan lain itu biasanya masuk ke misalnya bahan untuk misalnya bahan pelengkapnya sambal goreng, nah itu kan ada kacang dan lain-lain gitu. Kalau untuk hiasan tumpengnya juga cukup mahal, sedangkan untuk baki untuk menaruh tumpeng saja itu cukup mahal, dan semuanya dikalkulasikan bisa 300.000. Sumbernya tetap kami membelinya di pasar higienis, kalau tidak paling kami mencarinya ke toko-toko terdekat. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Fasilitas alat untuk produksi yang kami miliki yakni kompor, wajan, dandang, panci, cetakan tumpeng, dan alat-alat lain seperti pengaduk. Ini kalau di total jumlahnya ya sekitar 1.500.000 ya, 1.575.000. Tapi sebenarnya alat-alat ini sudah ada dan sudah lama dibeli gitu. Selanjutnya rencana pengembangan produksi, strategi dan tahap-tahap rencana pengembangan. Yang pertama melalui promosi melalui sosial media. Itu kami lebih meningkatkan lagi seperti pembuatan akun Instagram, penambahan kreasi bentuk dan hiasan terbaru, kemudian pengembangan wilayah pasar. Nah, untuk analisis sumber daya manusia, berhubung ini adalah usaha homemade, jadi kami belum mempunyai staf khusus pengurus usaha ini, sehingga masih dikelola langsung oleh pemilik. Untuk rencana kebutuhan pengembangan SDM tentunya ada ya, karena itu adalah perencanaan. Kami membutuhkan juru masak yang kurang lebih 5, sedangkan sekarang yang tersedia baru 2, sehingga harus merekrut 3 lagi tenaga yang harus direkrut. Kemudian di bidang pemasaran atau promosi biasanya admin akun IG atau akun-akun sosial media lain kami membutuhkan 2, sedangkan tenaga yang tersedia belum ada, jadi harus direkrut 2. Kemudian di bidang penerima pesanan atau di pelayanan, di sini kami juga membutuhkan 2, tetapi yang tersedia baru 1, sehingga harus direkrut 1 lagi. Nah, untuk strategi pengembangan usaha, rencana pengembangan usaha ini untuk strategi pemasaran, saat ini strategi pemasaran yang direncanakan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan bahwa mempromosikan lewat sosial media yaitu Instagram, agar pelanggan juga dapat melihat berbagai koleksi tumpeng yang telah kami buat. Untuk strategi produksi, kami melakukan strategi produksi dengan mengandalkan kecekatan dan kedisiplinan pekerja agar hasil yang didapat itu tidak merugikan konsumen. Selain itu, kami juga terus meningkatkan kualitas produk dengan penambahan peralatan-peralatan penunjang untuk bisa mengkreasikan jenis tumpeng yang dihasilkan. Untuk strategi organisasi dan sumber daya manusia, ke depannya kami akan membuat struktur organisasi dan penambahan SDM
untuk menunjang usaha ini dengan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar. Agar pengelolaan usaha ini ke depannya juga lebih baik, perlu ada yang namanya general manager yang memimpin usaha, kemudian division yang bertanggung jawab menjalankan tugas di masing-masing departemen, dan safety and environmental control untuk memberikan pembinaan mengenali keselamatan kerja karyawan. Untuk strategi keuangan yang didapat dari setiap penjualan tumpeng ini langsung dibagi dengan karyawan atau juru masak yang membantu membuat produk ini. Jadi setiap ada pemesanan, setelah selesai pembuatan itu biasanya langsung diberi upah juru masak dengan karyawan kami. Kemudian analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar, tentunya dampak positifnya adalah usaha ini lebih dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal, lebih bisa menyerap tenaga kerja yang juga berasal dari daerah sekitar tempat tinggal. Untuk dampak terhadap lingkungan, sejauh ini memang belum ada dampak buruk yang terlalu signifikan ya, karena misalnya untuk pembuangan sampah dari usaha kami juga langsung ke tempat sampah besar, jadi tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian dianalisis resiko usaha. Untuk resiko usaha juga sejauh ini belum terlalu signifikan, karena pada dasarnya kan produk yang kami buat ini berdasarkan pesanan. Jadi ketika dipesan baru dibuat, sehingga tetap fresh dan semua masakan baru, bukan sisa kemarin. Yang terpenting, tumpeng nasi kuning ketika sudah dibuat pada hari itu harus segera dihabiskan karena tidak tahan lama seperti makanan lain pada umumnya yang kita masak ya. Jadi dia tidak akan bertahan lama, jadi harus selesai setelah dibuat, setelah pas hari itu acara ya harus langsung dihabiskan gitu. Untuk antisipasi risiko usaha, nah untuk meminimalisir yang namanya risiko usaha pemesanan tumpeng ini, kalau misalkan gagal atau tidak jadi dipesan, nah kami hanya menerima pesanan kurang lebih H-3 dari tanggal tumpeng diambil dan mengkonfirmasi pesanan kembali di H-1 sebelum pengambilan, sehingga tidak ada pesanan yang mendadak atau berubah-ubah sewaktu-waktu, karena kami tidak menerima pesanan mendadak, jadi harus H-2 atau 3 baru pesan, karena kami tidak menerima pesanannya. Misalkan besok ada hajatan terus mau hari ini langsung dibuat, itu kami tidak bisa. Nah, untuk lampiran analisis analisis lingkungan bisnis, di sini ada kekuatan produk. Untuk harga jual, kami menyesuaikan dengan ukuran besar kecilnya tumpeng dan menu yang diinginkan pelanggan dengan tetap menggunakan kualitas bahan yang baik. Karena terkadang begini, orang yang memesan tumpeng itu misalnya dia tidak mau menggunakan daging, dia hanya mau menggunakan ikan saja, kemudian dia hanya mau menggunakan telur. Nah, maka harganya pun juga tidak sama dengan tumpeng yang lengkap semuanya, pakai daging, ikan, ayam. Jadi biasanya kami menyesuaikan dengan menu dan juga ukuran besar kecilnya, tapi dengan tetap menggunakan kualitas bahan yang baik. Nah, kemudian fungsi pemasaran, kami berencana untuk mempromosikan usaha ini secara online lewat akun Instagram, dan juga setiap pemesanan tumpeng yang dibuat, pesanan tumpeng yang dibuat akan difoto dan langsung diposting agar perkembangan usaha ini dapat dilihat langsung oleh pelanggan. Untuk distribusi dan persediaan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa untuk distribusinya kami lebih kepada pelanggan yang datang langsung ke rumah, sehingga kami tidak mendistribusikannya lagi. Nah, untuk pelayanan pelanggan, kami sangat mengutamakan pelayanan pelanggan, sehingga pelanggan dapat langsung menelpon di nomor HP yang telah tersedia dan bisa juga lewat chat di WA. Semua kami layani dengan ramah. Untuk pesanan yang sudah ditentukan pelanggan pasti akan disiapkan tepat pada waktunya, sehingga tidak akan mengecewakan pelanggan. Untuk organisasi dan sumber daya manusia, nah untuk tingkat keahlian sumber daya manusia yang kami miliki itu cukup berkompeten ya dalam hal
memasak, juga menghias tumpeng, sehingga cita rasa dan hasil produk kami tidak diragukan lagi. Untuk sistem manajemen, kami mengelolanya sendiri, sehingga terjamin mengenai administrasi dalam usaha ini. Jadi langsung dikelola oleh pemiliknya ya. Untuk produksi, kami telah merintis usaha ini kurang lebih 5 tahun, sehingga telah membuat perencanaan yang matang mengenai hal produksi agar usaha kami berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Nah, untuk mengenai teknologi, saat ini kami berusaha menggunakan teknologi sebagai alat untuk mengembangkan produk kami, karena semakin berkembang zaman juga semakin banyak alat-alat penunjang untuk membuat tumpeng seperti cetakan yang bervariasi. Nah, seperti itu kami berusaha untuk terus mengembangkan. Dan untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan produk, tentunya kami sangat membutuhkan yang namanya teknologi. Nah, dalam hal ini sehingga pemahaman manfaat mengenai teknologi juga sudah cukup kami kuasai. Nah, kelemahan dari produk kami ini untuk pengemasan dan label pada dasarnya kami belum punya. Di samping itu juga pengemasan produk kami tidak terlalu digunakan karena tidak seperti produk lainnya yang harus dikemas. Kemudian di fungsi pemasaran, untuk promosi dan iklan kami hanya sampai pada batas aplikasi WA, belum sampai pada misalnya promosi di koran atau iklan-iklan besar lainnya. Nah, untuk distribusi dan persediaan, kami tidak menggunakan pendistribusian produk karena produk tumpeng yang kami buat dapat langsung diambil oleh pelanggan yang memesan. Untuk pelayanan pelanggan, saat ini kami hanya punya 1 orang yang melayani pelanggan karena semua masih diurus sendiri mulai dari pelayanan, pembuatan, sampai pada promosi. Untuk organisasi dan SDM, kelemahan kami juga, kami belum punya struktur keorganisasian karena ini masih usaha skala rumahan, dan juga untuk sumber daya manusia yang kami punya masih terbatas. Untuk sistem manajemen, kami tidak menggunakan sistem akuntansi atau pembukuan sehingga setiap pesanan hanya kami rekap biasa saja. Kemudian untuk produksi, kelemahannya untuk produksi saat ini kami memang belum bisa banyak menerima pesanan dalam satu waktu karena terbatasnya tenaga kerja yang kami miliki. Nah, untuk teknologi, penggunaan teknologi modern, teknologi modern ini juga belum maksimal kami gunakan di dalam produksi. Dan pemanfaatan TI untuk kemampuan operator, ketersediaan perangkat keras dan lunak sejauh ini belum kami maksimalkan juga karena kami hanya menggunakan HP sebagai pemanfaatan teknologi informasi. Dan terakhir ini adalah peta lokasi usaha saya di Jalan Jati Metro, RT 8, RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai proposal bisnis plan kewirausahaan tunaskun khas Jawa atau tumpeng nasi kuning. Jika ada yang berminat untuk memesan, silakan hubungi nomor yang tadi sudah tertera dan kami siap untuk melayani pesanan Anda. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.